Shalom saudara sekalian. Hari ini kita memasuki hari ke-31 dari perenungan kita 40 hari menuju Paskah. Tema pada hari ini adalah Yesus ditinggalkan sendiri. Markus 14 adalah pembacaan kita pada hari ini, ayat 44 hingga 46 dan ayat 50. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ayat ke-50, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Saudara, mengalami pengkhianatan adalah pengalaman yang sangat menyakitkan. Tidak ada luka yang lebih menyakitkan dari tusukan yang dilakukan oleh seorang yang kita anggap sebagai teman. Saudara, mungkin kita pun juga pernah mengalami pengalaman yang serupa, di mana ketika kita mengharapkan dukungan dari seorang yang kita anggap sebagai teman, kita percayai sebagai teman. Tetapi ketika kita dalam keadaan tersudut, ketika kita dalam keadaan sulit, justru sahabat itu mengkhianati kita. Dia tidak berpihak kepada kita, bahkan mungkin dia berpihak kepada lawan, sehingga hal itu menyakiti hati kita. Saudara, Tuhan Yesus pun pernah mengalami pengalaman seperti ini. Dia pernah mengalami rasa sakit seperti ini. Salah satu muridnya yaitu Yudas, yang telah hidup bersamanya selama 3 tahun lebih. Tinggal bersamanya, makan bersamanya. Tapi pada saat itu Yudas menjual gurunya yang begitu dekat dengannya hanya untuk meraih 30 keping perak saja. Nah saudara, namun demikian kita melihat di dalam pengalaman ini Yesus menyatakan kepada kita bahwa rasa sakit karena pengkhianatan, rasa sakit karena dikhianati oleh orang yang harusnya menjadi sahabat kita, rasa sakit ini pun juga dapat ditebus. Yesus sendiri sudah mengalaminya dan dia tahu bagaimana rasa sakit itu. Nah, saudara, karena itu ketika seseorang mengalami rasa sakit karena dikhianati oleh seorang sahabat, kita tahu bahwa kita tidak harus menanggungnya sendiri. Karena Tuhan Yesus sendiri juga sudah pernah mengalaminya. Dia juga sudah pernah menanggungnya. Dan dia dapat merasakan dan turut menanggung rasa sakit kita. Saudara, bagaimana sikap Yesus ketika dia menghadapi pengkhianatan ini? Saudara, kita melihat bahwa Yesus tetap bertekun. Dia tetap setia kepada identitas dirinya sebagai pribadi yang benar. Artinya ia menolak untuk membalas dendam. Atau bahkan hanya untuk membela dirinya pun. Ia tidak melakukannya, ia diam. Saudara, lalu bagaimana dengan kita? Ketika kita merasa dikhianati oleh orang yang kita anggap sebagai sahabat, apa yang harus kita lakukan? Saudara, satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu dan dia dapat mengatur hal yang terbaik dan ia juga dapat turut menanggung rasa sakit kita. Kita tidak harus melaluinya sendiri karena Tuhan yang sudah pernah mengalami hal yang sama turut berjalan bersama dengan kita. Satu hal yang pasti bahwa kita tahu Tuhan punya maksud yang baik. Kalau ia mengizinkan pengalaman yang menyakitkan itu terjadi, maka pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Salah satunya adalah Tuhan mungkin sedang membentuk satu karakter dalam diri kita. Menjadi orang yang lebih kuat, ya, lebih tahan, lebih tabah di dalam menghadapi berbagai kesulitan di dalam hidup ini. Termasuk ketika kita merasakan pengalaman yang serupa ditinggalkan oleh seorang sahabat. Saudara, kita perlu berdoa supaya kalau Tuhan izinkan hal itu terjadi, ya, kita boleh melihat bahwa Tuhan sedang membentuk sesuatu karakter yang jauh lebih bernilai daripada pengalaman sakit yang sifatnya sesaat itu. Nah, karena itu biarlah kita di dalam pengalaman rasa sakit kita ingat bahwa Tuhan sudah merasakan rasa sakit yang jauh lebih besar bagi kita. Dan dia turut menanggung penderitaan kita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita akan cinta kasih Tuhan yang sudah menanggung dan mengalami segala macam pengkhianatan dan penderitaan karena kasih-Nya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus datang ke dalam dunia.
Dia telah rela menanggung segala penderitaan, termasuk rasa sakit karena pengkhianatan seorang sahabat. Tuhan, saat ini kami pun di dalam hidup ini kami juga kadangkala mengalami kekecewaan dari seorang sahabat. Bahkan mungkin kami pernah dikhianati oleh seorang teman. Tuhan, kami tahu ketika kami mengalami rasa sakit ini kami merasa sangat lemah dan tidak berdaya. Tapi kami bersyukur untuk firman-Mu bahwa Tuhan juga sudah pernah mengalami rasa sakit yang sama. Engkau juga dapat merasakan dan turut menanggung rasa sakit kami. Tolong kami Tuhan, kami mau menyerahkan segala pengalaman kami, segala rasa sakit kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya dan kami ingat bahwa pada saat kami sakit, kami boleh membawa segala rasa sakit itu kepada Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu, kami bersyukur atas kasih setia-Mu dan kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.